إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة نفر بفلاة من الأرض إلا أن يؤمروا عليهم أحدهم رواه أحمد صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. Hadirin jamaah salat Jumat hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai dan memuliakan kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini. Allah berikan kita kemudahan untuk bersama-sama menunaikan ibadah Jumat, melangkahkan kaki kita hadir dalam rangka bertaqarrub kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua niat kita dan kita Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita sehingga akan menambah banyaknya beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktor penting untuk terwujudnya dakwah Islam, tegaknya keadilan, terwujudnya berbagai macam kemaslahatan, terberantasnya berbagai macam kemungkaran adalah hadirnya sosok seorang pemimpin yang ideal, pemimpin yang cerdas, tegas, berintegritas, tentu yang dicintai dan ditaati oleh rakyatnya. Hadirnya seorang pemimpin yang baik, yang amanah, fatonah, siddiq dan seterusnya itu akan menjadi penggerak, menggerakkan dan mengarahkan rakyatnya untuk mewujudkan berbagai macam nilai-nilai luhur di dalam Islam ini. Keadilan, kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga hadirnya seorang pemimpin yang baik ini menjadi satu keniscayaan, sesuatu yang seharusnya setiap kita mengupayakan hal itu. Namun sebaliknya, bila kita na'udzubillah tidak mendapatkan seorang pemimpin yang ideal, apalagi sampai pemimpin yang zalim, yang tidak berintegritas, tidak berkualitas, maka dampak buruknya akan menjadi banyak masalah juga untuk kita. Sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang susah, karena pemimpin itu adalah orang-orang yang mengerahkan dan mengarahkan kita. Oleh karena itu, bagaimana sebetulnya pemimpin itu? Dalam Islam itu pemimpin itu adalah, walaupun banyak definisi yang
berkembang di masyarakat yang disampaikan oleh para ahli, para ulama. Tapi secara umum bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengerahkan dan mengarahkan rakyatnya untuk menuju satu tujuan. Atau mereka mendefinisikan, mengatakan man indahu qudratun litihrikin nas nahwal hada. Seseorang yang punya kapasitas untuk mengarahkan dan mengerahkan masyarakat menuju satu tujuan. Kalau kita perhatikan apa sih sebenarnya tujuan kita? Tujuan kepemimpinan adalah tujuan kita berada di dalam hidup ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa hadirnya kita ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Sehingga sebetulnya siapa pemimpin yang harusnya kita hadirkan, yang kita harapkan adalah seorang yang bisa mengarahkan dan mengerahkan kita untuk selalu memudahkan, memfasilitasi, mendorong kita untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita kalau membaca tentang bagaimana literatur Islam, betapa Islam ini sangat berkepentingan untuk mengupayakan hadirnya sosok seorang pemimpin yang baik. Karena ini akan menjadi faktor penting, menjadi kata kunci kebaikan. Ketika pemimpin yang baik, maka juga rakyatnya akan merasakan dampak baik. Sebagaimana juga ketika pemimpinnya buruk, juga rakyat akan merasakan dampak buruk. Makanya dalam Islam ini menganggap begitu pentingnya hadirnya seorang pemimpin. Bahkan ketaatan kepada seorang pemimpin itu diletakkan setelah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Baru kemudian diletakkan sebenarnya wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Hanya bedanya di sini, kalau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu bersifat mutlak, makanya diawali dengan kata-kata athi'ullah wa athi'ur rasul. Tapi ulil amri tidak dikatakan athi'u ulil amri, enggak ada kata-kata athi'u. Menurut para ahli itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu sifatnya nisbi, bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya manakala pemimpin itu tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kita wajib mentaati pemimpin selagi pemimpin itu tidak memerintahkan, tidak mengatur, mengarahkan dan mengerahkan kita untuk hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka kita tidak wajib taat. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pemahaman para ulama tentang pentingnya kita menghadirkan pemimpin. Umpamanya kita membaca hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yang Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, la yahillu li thalathati nafarin bi falatin minal ardi. Tidak boleh ada 3 orang di satu tempat di muka bumi ini, tidak boleh, illa ayyum amiru ahadahum alaih, kecuali harus diangkat dari 3 orang ini salah satu untuk menjadi pemimpin. Saking pentingnya nggak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Atau hadis dari Abu Hurairah riwayat Abu Dawud, kata beliau, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Ketika ada 3 orang melakukan satu safar, maka hendaknya salah satu dari mereka itu harus diangkat menjadi amir, menjadi pemimpin. Ini artinya begitulah pentingnya dalam Islam hadirnya seorang pemimpin, karena menjadi kunci kebaikan. Sampai 3 orang dalam satu safar,
jumlahnya hanya 3, waktunya yang namanya juga safar paling sehari, 2 hari, 3 hari. Itu pun tidak boleh kosong dari pemimpin. Makanya kalau kita membaca sirah bagaimana ketika baginda SAW wafat, para sahabat paham bahwa tidak diselenggarakan dulu jenazah baginda sebelum terbentuk secara definitif siapa pengganti beliau. Orang-orang yang tidak paham, orang-orang sekuler akan mengatakan ya udah segera senggalakan aja jenazah baginda, nanti setelah itu baru kita pilihan siapa penggantinya. Tidak. Karena sejarah nanti akan mencatat siapa yang saat penyelenggaraan jenazah baginda itu siapa khalifahnya. Maka setelah terpilih pemimpin secara definitif Abu Bakar radhiyallahu anhu baru kemudian. Ini menunjukkan bahwa kita ini nggak boleh sekuler. Ini yang sebetulnya yang kita sudah termakan oleh jargon-jargon orang sekuler yang akan memisahkan urusan agama dari kepemimpinan. Kalau kita lagi bicara pemimpin nggak usah bawa-bawa agama. Kalau kita lagi berbicara tentang sistem negara nggak usah bawa-bawa agama. Ini adalah racun dari sekularisme yang sudah menjangkit di pikiran umat Islam. Padahal kalau kita lihat ya tidak ada pemisahan. Baginda SAW mencontohkan para sahabat. Atau kita mendengarkan pendapat Ibnu Taimiyah tentang bagaimana pemimpin, kata beliau dikatakan bahwa amru wilayatil muslim min a'zami wajibatid din, bahwa urusan kepemimpinan umat Islam itu tugas agama yang paling agung. Karena kemaslahatan umat Islam itu tidak akan terwujud kecuali harus ada di bawah satu komando. Atau juga pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan kana tansibul imam wajiban ma'rufan fi syar'i inda sahabat. Ini adalah memilih seorang pemimpin itu kewajiban syariat yang sudah dikenal dari zaman dahulu. Dan terus banyak lagi pendapat-pendapat yang intinya kalau kita perhatikan betapa pentingnya kita hadirkan atau menghadirkan seorang pemimpin yang karena pemimpinnya akan menjadi kemaslahatan untuk kita semua, khususnya umat Islam dalam hal-hal tertentu. Ketika kepemimpinan itu di bawah komando bukan orang non muslim bisa akan bermasalah, karena kepentingan hal-hal tertentu itu memang ada terutama hal-hal yang sifatnya sangat penting. Jadi tentu banyak faktor-faktor yang menjadikan kita paham betapa pentingnya Islam ini menghadirkan seorang pemimpin. Tinggal kita pilih bagaimana kriteria pemimpin-pemimpin yang kira-kira akan membawa kemaslahatan. Apa kriteria-kriterianya itu tentu banyak kita cari literasinya, kita cari bagaimana nasihat-nasihat para ulama. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua betapa kita jangankan dalam urusan yang besar, baik itu sampai tingkat kota, apalagi sampai tingkat negara, di dalam sebuah ruang yang sangat kecil, sebuah rumah tangga bahkan 3 orang saja kita butuh hadirnya seorang pemimpin. Maka jangan ada kepikir bagi kita umat Islam kemudian memisahkan urusan kepemimpinan ini dengan kehidupan kita bermasyarakat maupun beragama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa